Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama kita di channel Bang dan SF. Dalam video kali ini kita akan berbagi tips cara bagaimana sih kita dalam mendietkan ikan ya teman-teman. Nah, jadi dalam video kali ini kita akan membagikan tips bagaimana cara mendietkan ikan agar badannya itu bisa proporsional ya teman-teman. Nah, banyak di antara kita yang mungkin seneng ikan cana maru khususnya itu badannya kecil tapi sudah bagus atau sudah kelihatan kayak tua gitu lah ya. Nah, itu ada tipsnya ya teman-teman agar teman-teman bisa memelihara ikan di akuarium kecil yang jenis ikannya itu besar. Nah, karena maru ini tipikal ikan yang besar ya teman-teman, tapi masih bisa kita nikmati di akuarium yang kecil. Nah, caranya bagaimana? Nah, simak video ini sampai selesai. Nah, di depan kita ini ada cacing ya teman-teman. Cacing ini baru kita ambil tadi. Nah, cacing ini kita sudah bersihkan terlebih dahulu karena biar steril dan biar si ikan itu bisa sehat ya, tidak terkena penyakit yang ditimbulkan dari kotornya tempat si cacing ini. Nah, oke, kita langsung kasihkan dan bagaimana caranya gitulah ya. Nah, oke, di depan kita ini sudah terdapat ikan cana yang bisa teman-teman lihat mentalnya itu bagus ya teman-teman. Nah, mentalnya itu bagus. Nah, ya teman-teman lihat nih mental, beda halnya dengan yang ini. Nah, kenapa sih yang ini itu mentalnya bagus sedangkan yang ini enggak? Nah, ini ada penyebabnya. Nah, satunya karena ikan ini itu setiap kita kasih makan itu kenyang ya teman-teman, dan kita juga sering berinteraksi dengan si ikan, walah kaget kita. Nah, makanya ikan ini cepat settle gitu ya. Beda halnya dengan yang ini, kita hanya ngasih makan saja. Nah, tapi bisa teman-teman lihat nih, oh, batiknya bagus ya, batiknya bagus. Nah, teman-teman bisa lihat yang ini nih, yang ini kecil tapi sudah tua ya. Nah, teman-teman lihat ini. Nah, ini kita kasih makan, porsinya agak banyak sih yang kalau ini, karena ikan kecil. Wah, habisin semua. Wah, mantap. Kita kasih makan yang ini. Nah, ini juga sama nih, kecil tapi tua ya. Makan banyak, makan enak. Wah, dilahap tuh ya. Wah, noh, si teman-teman lihat nih rapusnya ikannya. Cara makannya, wah mantap. Senang kita kalau lihat ikan yang rapus kayak gini. Kita balik lagi ke pembahasan. Nah, teman-teman masih tahu ya, cacing ini tuh salah satu makanan, selain makanan favorit juga makanan untuk menguras perut si ikan ya teman-teman. Nah, teman-teman yang sering ngasih cacing ya, sering melihat ikannya itu gampang apa ya, gampang lapar gitulah ya. Pertama, gampang lapar, dan cacing ini sangat mudah dicerna oleh ikan ya teman-teman. Nah, sehingga apabila teman-teman ngasih banyak pun si ikan itu tetap bisa lapar lagi. Beda halnya dengan kita ngasih porsi apa ya, kayak ulat gitu ya, ulat Jerman itu dia
dicernanya itu susah ya, karena ada cangkangnya gitu loh. Nah bedanya jangan cacing, kalau cacing itu bagus ya buat pencernaan. Makanya ini rekomendasi banget ya, kita merekomendasikan ke teman-teman agar menggunakan cacing. Nah terus cara ngasihnya lagi itu gimana nanti ya, kita kasih jeda atau kita kasih treatment puasa ke si ikan itu kurang lebih di 3 hari sekali. Kita jangan ngasih makannya. Nah itu kalau teman-teman rutin ya 3 hari sekali ngasih makan ikan menggunakan cacing atau makanan-makanan itu insya Allah teman-teman akan mendapatkan ikan yang kecil tapi tua gitu ya. Nah kenapa saya bilang seperti itu, dikarenakan ya dalam pembentukan anatomi si ikan itu cacing sangat bagus. Nah teman-teman, cacing itu mudah ya didapatinya ya. Saya aja ini ngambil di pekarangan rumah di bawah-bawah pot gitu. Nah kalaupun teman-teman punya 1 ekor sangat mudah dan sangat gampang ya teman-teman. Kalau punya 3 ekor atau punya 4 ekor kayak kita ini, porsinya ya paling 6 cacing gitu ya. Nah sangat irit dan sangat mudah, nggak merepotkan kita istilahnya. Nah bisa teman-teman lihat ikannya ya. Nah terus teman-teman juga harus sering berinteraksi ke si ikan. Nah nanti setelah kurang lebih dia anatominya sudah terbentuk ya, terus badannya sudah pas untuk kita puasakan lebih lama lagi, itu enak. Nah saya itu perkirakan di size segini itu udah mulai puasa full. Nah kenapa kita bilang puasa full? Nanti setelah 3 hari itu kita nggak kasih makan, kita push ikan-ikan yang kecil di sini ya, agar size-nya itu sama. Nah nanti itu secara bersamaan mereka puasa ya teman-teman. Nah dan mentalnya itu sudah terbentuk sehingga walaupun si ikan ini kita puasakan, dia bakalan show up ya teman-teman, dia bakalan ke depan gitu lah istilahnya, show up tuh. Nah nanti bakalan teman-teman tahu di minggu selanjutnya kondisi ikan kita. Nah, ini kita membagikan tips itu sekalian kita memperlihatkan hasil treatment kita. Nah karena kita di setiap minggunya itu segmennya itu kita membahas di ikan yang ada di kamar ya, kita belum membahas di galeri. Nah kalau di galeri beda lagi kondisinya ya, karena di sini itu kita fokus mentreatment ikan cana maru yang menggunakan lampu 24 jam. Nah teman-teman bisa lihat hasilnya itu yang kita progres seperti apa ya teman-teman. Nah karena di sini kita kan sekalian mentreatment tanaman ya. Nah bisa teman-teman lihat tanamannya itu sudah mulai rimbun ya, sudah mulai ke atas, ini sampai 35 cm loh tingginya itu. Nah ini kalau sudah kita ganti air, walah pasti mantap rimbun sekali. Nah karena ini tidak kita ganti air ya, hasilnya daun-daunnya itu pada keriting ya teman-teman. Nah jadi setelah kita 3 hari mempuasakan, terus kita kasih makan hari ini, nah nanti kita tambah lagi durasinya untuk ikan yang ini, terus ikan yang ini, nah terus ikan yang di sono ya teman-teman. Nah bedanya dengan yang ini cukup apa ya, masih butuh masukan makanan karena size nya belum sama kayak ini ya teman-teman. Nah seperti itu cara kita dalam mentreatment. Nah nanti setelah 3 hari itu kita kasih makan
nanti kita puasakan ditambah lagi durasinya, yaitu menjadi 1 minggu ya teman-teman. Nah setelah 1 minggu itu teman-teman bakal dapatin seikan itu paling jeleknya itu mager ya teman-teman, paling jeleknya. Kalau bagus dia show up tapi lemes. Nah biasanya kayak gitu, show up tapi lemes gitu lah. Nah itu proses ya teman-teman. Nanti setelah 1 minggu kita puasakan lagi, kita kasih makan lagi. Nah itu sudah mulai terbentuk nih sistem yang kita bikin ke si ikan, atau treatment yang kita buat ke si ikan itu. Nanti dia bakalan kecil tapi tua ya teman-teman. Nah agar memenuhi persyaratan kontes itu ya di kisaran 15 cm itu sudah pas ya teman-teman. Makanya teman-teman treatment ikan ini itu di size nya ya kurang lebih 17 cm, agar nantinya di pas posisi 17 cm itu sudah bisa masuk ke 15 ya ininya ya, persyaratannya ya. Agar kalau terlalu kecil nantinya malah jadi kecil sekali ikannya, makanya agak dilebihin dikit agar treatmentnya itu bisa dapet. Karena ikan ini perlu treatment dan perlu waktu ya teman-teman, enggak serta-merta 3 hari, seminggu, 2 minggu, sebulan ora ya teman-teman. Soalnya perlu stabil. Nah teman-teman bisa lihat nih batiknya tuh ya, batiknya itu sudah mulai ini ya apa, tebel nih, sudah mulai tebel. Nah ini sudah mulai mau masuk ke area bawah dan ekor nih, udah bintik-bintik. Nah kita harapkan di 3 bulan ikan ini kita rawat itu sudah terbentuk semuanya nih, jabung sudah tebel, terus batiknya juga udah tebel nyampe ke bawah lah, sampai ke bawah. Ekor sih nanti nyusul. Nah biasanya kalau batik ini di area atas terus sama ekor, nah bawah agak lama. Nah kalaupun nanti teman-teman mendapati ikan yang area atas dan bawah terus ekornya lama, itu biasanya agak lama ya teman-teman, bedanya dengan yang dari atas ke ekor. Nah biasanya gampang ke area bawah. Nah seperti halnya ikan yang di sini itu kayak gitu, ini agak lama. Jadi ini emang awalnya itu dia lebih duluan kita puasakan sehingga terlalu tua ya jadinya ya, untuk si ininya apa, si sirip-siripnya, sehingga membentuknya itu kita agak telat gitu ya. Bedanya dengan yang ini, dengan kalau yang ini itu mudah, jadi kita gampang dalam mentreatmentnya. Nah awalnya kan ikan ini tuh yang kita terlebih dahulu puasakan itu dia disimpan di tempat gelap sehingga yo si siripnya itu gelap gitu lah ya. Nah walaupun teman-teman sering mentreatment ikan tanpa lampu, itu biasanya dia bintik-bintik ya si siripnya itu, kayak ngebatik tapi cuma titik-titik gitulah, itu biasanya kayak gitu. Kalau kita kasih lampu ada urat-uratnya gitulah teman-teman. Nah, oke, mungkin cukup sekian untuk video kali ini ya teman-teman. Mudah-mudahan di minggu kali ini itu teman-teman mendapatkan lagi ilmu dan pengalaman ya teman-teman, agar teman-teman lebih semangat loh dalam mentreatment ikan cana ya. Nah ini kita khusus bahas segmen mengenai mentreatment ikan cana maru ya teman-teman. Nah makanya jangan berkecil hati bagi teman-teman yang mungkin tidak memelihara. Ini juga bisa teman-teman terapkan di ikan cana yang lain, kurang lebih seperti itu. Nah tapi ini khusus buat mental ya, kalau teman-teman menggunakan cana yang lain, kalau di maru pasti terbentuk anatomi yang lain juga. Oke, cukup sekian untuk video kali ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enjoy.